Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhayatun dari kelas komputerisasi akuntansi sore angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek laporan yang sudah saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 mata kuliah pemrograman visual. Langsung saja yang pertama yaitu saya buka untuk aplikasi Microsoft Visual Studio 2010-nya. Kemudian open project karena saya sudah membuat projectnya. Kemudian pilih folder saya, klik open. Langkah membuatnya yaitu kemudian kita tutup project dulu, kemudian disimpan di folder yang sudah kita buat kayak seperti tadi itu. Kemudian kita buat Microsoft Access-nya. Lalu file access tersebut dinamai jual buku, disimpan di file project VB yang sudah saya buat tadi. Kemudian pilih folder bin, pilih debug, dan masukkan di situ untuk penyimpanannya. Seperti ini. Saya cek di folder local disk D, kemudian di folder project saya itu pilih folder bin, debug, dan jual buku akses jual buku ini disimpan di sini. Kemudian saya cek untuk Microsoft Access-nya. Setelah Microsoft ini, maka kita membuat tabelnya. Tabel dari database jual buku ini. Yang pertama yaitu tabel buku. Dari tabel buku ini maka kita isikan file name dan data tipenya. File name-nya yaitu kode buku, data tipenya short tag dengan file size 3, terus kode buku short tag dengan file size 2, judul tipenya short tag dengan file size 100, pengarang short tag file size-nya 50, penerbit 50, file size-nya, jumlah buku, tipe data tipenya yaitu number, harga, number, deskripsi yaitu short tag. Kemudian buat tabel yang kedua yaitu jenis dengan isikan file name-nya yaitu kode jenis dan jenis, tipenya short tag semua. Kemudian yang ketiga yaitu buat tabel pemakai dengan file name-nya yaitu kode pemakai, nama pemakai, status pemakai, sama password. Seperti ini. Kemudian close untuk Microsoft Access-nya, karena kalau tidak di close itu nanti apabila kita merun itu di VB tidak bisa, itu nanti error. Kemudian buka modul untuk mengoneksikan database ke Visual Studio-nya, yaitu seperti ini. Project add modules. Kemudian isikan codingnya, yaitu import system.data.oltb. Kemudian isikan variabelnya untuk mengoneksikan, yaitu public con as oltb connection, public da as oltb data adapter, public ds as dataset, public cmd as oltb command, public rd as oltb data reader, public str as string. Kemudian public untuk mengoneksikan, yaitu str sama dengan provider sama dengan microsoft.ac.oltb.12.0 data source sama dengan petik 2 dan application startup dan petik 2 backslash jual buku.accdb petik 2. Jual buku.accdb ini adalah nama database yang sudah saya buat ini. Harus sama ini. Kalau tidak sama nanti error. Tidak bisa membuka database. Kemudian con new oltb connection str if con.state sama dengan connection state .close then con.opens and if and sub seperti itu.
Kemudian buat untuk form data jenis buku, yaitu dengan project add Windows Form, kemudian beri nama data jenis buku seperti ini. Kemudian akan ditampilkan form kosong, dan dari form kosong ini nanti diisikan dengan menggunakan toolbox, yaitu menggunakan label, kode jenis menggunakan label, kemudian ini menggunakan text box, nama jenis menggunakan label, kemudian ini menggunakan text box, simpan menggunakan button, ubah menggunakan button, hapus menggunakan button, batal menggunakan button, kemudian hasil pencarian data menggunakan text box, kemudian data grid view menggunakan data grid view. Ini seperti ini. Kemudian untuk ini dihapus. Kemudian untuk button tutup menggunakan toolbox button. Selanjutnya yaitu isikan untuk coding button. Simpan. Sebelum kita mengisi button simpan, maka terlebih dahulu kita mengisi variabel kosong isi tampil jenis dan atur gridnya. Nanti yang akan dipanggilkan pada form load-nya. Yang pertama yaitu ketik import system.data.olydb. Kemudian sub kosong isikan pada txt kode jenis .clear, txt nama jenis .clear, txt kode jenis .focus. Terus kemudian isikan sub isi txt nama jenis .clear, txt nama jenis .focus. Kemudian isikan tampil jenis. DA sama dengan new db oleh db data adapter, kurung buka, petik 2 select bintang from jenis. Ini dari nama tabelnya itu tadi yang sudah dibuat di database, petik 2, count, kurung tutup, ds sama dengan new dataset, ds.clear, da.fields, ds, nama tabel jenis, data grid view 1 data source sama dengan ds.tabel, kemudian tabel jenis data grid view 1 refresh. Kemudian untuk sub atur gridnya yaitu data grid view 1 column, yaitu width untuk lebarnya yaitu 60, data grid view 1 column untuk lebarnya yaitu 200, data grid view column untuk headernya yaitu judul teksnya itu kode jenis, data grid view column headernya itu nama jenis. Kemudian tadi sebelum untuk mengisi codingnya, maka yaitu ketik dulu untuk form kosongnya. Pada data jenis, pada form kosong yaitu isikan kal koneksi, kal tampil jenis, kal kosong, kal atur grid. Kemudian baru kita isikan untuk coding untuk button simpannya, yaitu if txt kode jenis .text sama dengan petik 2 double petik 2 or atau txt nama jenis .text sama dengan double petik 2 then msg box kurung buka petik 2 data belum lengkap. Kemudian txt kode jenis .focus exit sub. Ini yaitu jika teks kode jenis .text ini kosong atau txt nama jenis .text kosong, maka nanti kalau diklik button simpan itu akan muncul peringatan data belum lengkap. Saya contohkan, saya sarankan ini. Maaf, ini untuk projectnya, propertiesnya belum saya atur. Saya atur dulu di bagian data jenis buku. Kemudian saya run. Nah ini, jika kode jenis dan nama jenis ini kosong,
Maka kalau kita mengklik button simpan, maka ada peringatan data belum lengkap. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian CMD new oleh DB select bintang from jenis where kode jenis sama dengan petik 1, kemudian double petik dan txt kode jenis .tag dan petik 2, petik 1, petik 2, con kurung tutup. rd sama dengan cmd.executeReader rd.read. If jika not rd .hasrun kemudian dim simpan as string sama dengan insert into jenis kode jenis dan kode jenis, jenis values petik 2 dan petik 2 kurung buka petik 1 kurung petik 2 dan txt kode jenis .text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan txt nama jenis .text dan petik 2 petik 1 kurung tutup petik 2 cmd sama dengan new oleh db comment kurung buka simpan con cmd execute non query msg box kurung buka petik 2 simpan data sukses msg box style.information perhatian and if kal tampil jenis kal kosong txt kode jenis fokus. Ini dari button ini menerangkan bahwa apabila kita dirun maka kita isikan misal kode jenisnya F2, nama jenisnya yaitu dongeng. Maka kalau kita klik button simpan, maka ada perhatian yaitu simpan data sukses. Oke. Dan akan muncul pada data grid view di sini. Seperti itu. Kemudian untuk mengisi button txt nama jenis. Ini ya txt nama jenis. Ini di double klik. Ini dihapus saja. Yaitu ini tipenya diganti menggunakan keypress. Kemudian isikan kodenya txt nama jenis .maxLength yaitu panjang stringnya yaitu 50. Jika if keycard sama dengan chr 13 maka txt nama jenis .text sama dengan ucast kurung buka txt jenis .text kurung tutup and if. Kemudian untuk mengisi button data grid view 1 yaitu dibuat variabelnya dulu. Dim i buat variabel i as dengan tipe integer. I sama dengan me.data grid view 1 .current row .index with data grid view 1 .row .item i. me.txt kode jenis .text sama dengan .cell 0 .value. me.txt nama jenis .text sama dengan .cell 1 .value and width. Kemudian yaitu untuk mengisi button ubah ini yaitu if txt kode jenis .text sama dengan double petik 2 dan msg box kurung buka petik 2 kode jenis belum diisi petik 2 txt kode jenis .focus exit sub. Misal ini apabila dirun ya, apabila untuk kode jenis dan nama jenis belum diisi, apabila kita mengklik button ubah, maka ada peringatan kode jenis belum diisi. Seperti ini. Kemudian jika ubah as string sama dengan update jenis set, petik 2 dan petik 2 jenis sama dengan petik 1, petik 2 dan txt nama jenis .text dan petik 2 petik 1, petik 2 dan petik 2 where kode jenis sama dengan petik 1, petik 2 dan txt kode jenis .text dan petik 2 petik 1, petik 2
Terus kemudian CMD sama dengan new oleh DP comment, kurung buka ubah koma con, CMD execute non query, terus MSG box ubah data sukses, koma MSG box style information, koma petik 2 perhatian petik 2 kal tampil jenis, kal kosong txt kode jenis fokus and if. Maksud dari coding ini yaitu apabila kita ingin mengubah isi tabel, isi field kode jenis atau nama jenis ini, maka kita isikan kode jenisnya, misal F2. Nama jenisnya akan saya ubah menggunakan nama jenisnya yaitu legenda. Apabila saya klik button ubah, maka ada perhatian yaitu ubah data sukses. Oke. Dan hasilnya yang tadinya nama jenis dengan kode jenis F2 yaitu label ini, maka akan sudah mengganti menjadi legenda. Seperti itu. Kemudian untuk mengisi button hapus, yaitu if txt kode jenis .text sama dengan petik 2 double petik 2 then msg box kurung buka petik 2 kode buku belum diisi petik 2 kurung tutup txt kode jenis .focus terus kemudian exit sub. Ini yaitu apabila kita run, apabila kode jenis dan nama jenis belum diisi, maka kalau kita mengklik button hapus, maka ada muncul kode buku belum diisi seperti ini. Kemudian oke. Akan tetapi jika messagebox.show kurung buka petik 2 yakin akan menghapus data jenis petik 2 dan txt kode jenis .text dan petik 2 tanda tanya petik 2, double petik, messagebox button .yes no sama dengan windows.form.dialog result .yes, dan maka cmd sama dengan new oleh dp comment kurung buka petik 2 delete bintang from jenis where kode jenis sama dengan petik 1, petik 2 dan txt kode book jenis .text dan petik 2, petik 1, petik 2, con kurung buka cmd.execute non query kurung buka kurung tutup kal kosong kurung buka kurung tutup kal tampil jenis kurung buka kurung tutup else kal kosong. Kemudian and if sub. Apabila dijalankan, misal kita ingin menghapus kode jenis yang kedua, nama jenisnya yaitu legenda, maka apabila klik button hapus, maka ada peringatan yaitu yakin akan menghapus data jenis F2. Kalau misal yes, nanti data ini akan hilang dari tabel data grid yang ada di grid view-nya itu. Apabila tidak, maka pilih no. Saya akan menghapus, yaitu berarti saya pilih yes, dan di data grid view-nya ini kosong. Yang untuk kode jenis F2 ini hilang. Kemudian untuk mengisi button batal, yaitu kal kosong. Jika saya run, maka kode jenis misal saya isi F2, nama jenis. Nama jenisnya yaitu legenda. Apabila klik tombol batal, maka ini akan menghapus semuanya. Kemudian tutup. Kemudian
akan mengisi coding txt kode jenis, yaitu menggunakan key press. Textbox kode jenis don't make like sama dengan 2, yaitu panjang stringnya yaitu 2. Jika e.kchar sama dengan chr13 dan cmt sama dengan new oleh dp comment kurung buka petik 2 select bintang from jenis where kode jenis sama dengan petik 1 petik 2 dan txt kode jenis dot text dan petik 2 petik 1 petik 2 koma con kurung tutup rd sama dengan cmd.execute rd.read kurung buka kurung tutup. If rd.hasRun sama dengan true, then txt nama jenis .text sama dengan rd.item 1 txt nama jenis .focus kurung buka kurung tutup, else kal isi txt nama jenis .focus kurung buka kurung tutup, and if sub. Kemudian untuk mengisi kode txt hasil cari data, yaitu cmd sama dengan new oleh dp comment kurung buka petik 2 select bintang from jenis where kode jenis select petik 1% petik 2 dan txt hasil cari jenis .text dan petik 2% petik 1 petik 2 koma con kurung tutup rd sama dengan rd sama dengan cmd.execute rd.read kurung buka kurung tutup. If rd.hasRun then da sama dengan new oleh dp data adapter kurung buka petik 2 select dot from jenis where kode jenis select petik 1% petik 2 dan txt hasil cari data .text dan petik 2 dan petik 1 petik 2 koma con ds sama dengan new dataset da.fields kurung buka ds petik 2 dapat petik 2 kurung tutup data grid view 1 data sort sama dengan ds.tables dapat data grid 1 read only sama dengan true, else msgbox data tidak ditemukan, and if sub seperti itu. Kemudian untuk mengisikan coding tutup, yaitu klik button tutup, kemudian isikan coding me.close. Dan ketika dijalankan dan kita klik tombol tutup, maka form data jenis buku ini akan tertutup. Selanjutnya yaitu buat form baru, yaitu dengan menggunakan nama data buku, yaitu project add Windows form. Kemudian ketik nama data, ketik namanya dengan nama buku seperti ini. Kemudian nanti akan dimunculkan form kosong, dan kemudian dari form kosong ini kita isikan seperti ini, yaitu dengan menggunakan toolbox label. Pada data buku ini menggunakan label, kode buku, judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, jenis buku, harga, deskripsi. Kemudian untuk kotak ini menggunakan text box. Menggunakan ini. Kemudian pada bagian propertiesnya kita pada bagian name yaitu ketikkan txt kode buku, terus txt judul, txt pengarang, txt penerbit, txt jumlah buku, txt harga, txt deskripsi, txt jenis buku. Dan pada jenis buku ini menggunakan combo box untuk memilih, yaitu dengan pada properties pada bagian name diketik cbo jenis buku. Kemudian untuk simpan itu menggunakan button, toolbox button ini, simpan, button ubah, button hapus, button batal, button tutup. Dan untuk pencarian hasil data ini menggunakan text box. Dan ini data grid view untuk menampilkan hasil yang sudah diinputkan di sini. Kemudian isikan codingnya, yaitu
klik dulu di form kosong. Sebelum kita mengisi pada data buku pada form load-nya, oke, kita isi dulu untuk variabel kosong, isi tampil buku, tampil jenis, dan atur grid-nya, yaitu import system.data.oledb sub kosong txt kode buku.clear kurung buka kurung tutup cpu jenis buku.text sama dengan double petik 2 txt judul.clear kurung buka kurung tutup txt pengarang.clear kurung buka kurung tutup txt penerbit.clear kurung buka kurung tutup txt jumlah buku.clear kurung buka kurung tutup txt harga.clear kurung buka kurung tutup txt deskripsi.clear kurung buka kurung tutup txt jenis buku.clear kurung buka kurung tutup txt kode buku.focus kurung buka kurung tutup and sub. Kemudian sub isi yaitu cpu jenis buku.text sama dengan kurung double petik 2 txt judul.clear kurung buka kurung tutup txt pengarang.clear kurung buka kurung tutup txt penerbit.clear kurung buka kurung tutup txt jumlah buku.clear kurung buka kurung tutup txt harga.clear kurung buka kurung tutup txt deskripsi.clear kurung buka kurung tutup cpu jenis buku.focus kurung buka kurung tutup and sub. Kemudian sub tampil buku DA sama dengan new oleh DB adapter kurung buka kurung petik double petik 2 select bintang from buku petik 2, count ds sama dengan new dataset ds.clear kurung buka kurung tutup da.fill kurung buka ds, petik 2 buku petik 2 kurung tutup data grid view 1 data sort sama dengan ds.tabel buku data grid view 1 refresh kurung buka kurung tutup and sub. Sub tampil jenis yaitu cmd sama dengan new oleh db comment kurung buka petik 2 select kode jenis from jenis petik 2, count rd sama dengan cmd.accurator do will rd.read cpu jenis buku.items.add kurung buka rd.items 0 loops and sub. Kemudian atur grid yaitu untuk mengatur luas kolom pada data grid view 1 column kosong width 60 data grid view 2 kolom 1 width 50 data grid view kolom 2 width sama dengan 300 data grid view kolom 3 width sama dengan 100 data grid view 1 kolom 4 width 100 data grid view kolom 5 width sama dengan 100 data grid view 1 kolom 6 width sama dengan 100 data grid view 1 kolom 7 width sama dengan 300. Untuk menampilkan luas header pada data grid view yaitu data grid view kolom 0 header text kode barang data grid view 1 kolom 1 header text kode jenis data grid view kolom 2 header text yaitu judul data grid view kolom 3 header text pengarang data grid view kolom 4 header text penerbit data grid view 1 kolom 5 header text data grid view 1 kolom 6 header text sama dengan harga data grid view kolom 7 sama header text sama dengan deskripsi. Ini untuk menampilkan judul yang ada di data grid view. Dan ini untuk mengatur ukuran judul yang ada di grid view. Kemudian tadi saya udah mengklik pada form kosong. Kemudian isikan coding cal koneksi kurung buka kurung tutup cal tampil jenis kurung buka kurung tutup cal tampil buku kurung buka kurung tutup cal kosong kurung buka kurung tutup cal atur grid kurung buka kurung tutup. Untuk mengisi coding CBO CMD sama dengan U oleh DP comment kurung buka double petik 2 select
bintang from jenis where kode jenis sama dengan petik 1 petik 2 dan CBO jenis buku .text dan petik 2 petik 1 petik 2 con rt sama dengan cmd.executeReader rt.read kurung buka kurung tutup if rd.hasRound sama dengan true then txt jenis buku .text sama dengan rd.item else msg box kurung buka petik 2 kode jenis buku ini tidak terdaftar petik 2 kurung tutup and if. Kemudian untuk mengisi button simpan yaitu if jika teks kode buku.text sama dengan kosong or CBO jenis buku.text sama dengan kosong atau double petik 2 or judul txt judul.text sama dengan double petik 2 or txt pengarang.text sama dengan double petik 2 or txt penerbit.text sama dengan double petik 2 or txt jumlah buku.text sama dengan double petik 2 then msg book data belum lengkap txt kode book.focus. Ini apabila saya jalankan apabila semua ini untuk propertiesnya saya atur dulu pada form data buku. Apabila ini semua txt yang ada di sini kode buku, jenis buku dan lain-lain ini apabila belum diisi dan kita pilih tombol simpan maka ada peringatan data belum diisi. Oke. Kemudian jika cmd sama dengan new oleh db comment kurung buka double petik select bintang from buku where kode buku sama dengan petik 1 petik 2 dan txt kode buku.text dan petik 2 petik 1 petik 2 con rd sama dengan cmd.executeReader rd.read kurung buka kurung tutup. Jika not rd.hasRound then dim simpan as string insert into buku kode jenis judul pengarang penerbit jumlah buku harga descriptive values petik 2 dan petik 2 kurung buka petik 1 petik 2 dan txt kode buku.text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan CBO jenis buku .text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan txt judul.text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan txt pengarang.text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan txt penerbit.text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan txt jumlah buku.text dan petik 2 petik 1 petik 1 petik 2 dan txt harga jenis dan txt harga.text dan petik 2 petik 1 petik 2 petik 1 txt deskripsi.text dan petik 2 petik 1 kurung tutup petik 2 cmd sama dengan new oleh db comment simpan con cmd execute non query kurung buka kurung tutup msg box kurung buka petik 2 simpan data sukses msg box style information perhatian and if kal tampil buku kurung buka kurung tutup kal kosong txt kode buku focus kurung buka kurung tutup and if. Dan dari sini coding ini saya jalankan. Misal kode bukunya yaitu kode bukunya 1. Judulnya yaitu cincin. Jenis bukunya yang tadi. Yang jenis buku ini dari data jenis buku yang tadi.
pengarangnya yaitu misal Siti, penerbit Aulia, jumlah buku 1, harga 56.000, deskripsinya yaitu percintaan. Apabila saya klik simpan, data belum lengkap karena tadi kosong. Saya ulangi ya. Kode buku 1, kode buku 2, jenis buku F1, judulnya yaitu Cincin, pengarangnya Siti, penerbit Aulia, jumlah buku 1, harganya 50.000, deskripsinya percintaan. Kemudian apabila saya klik tombol simpan data sukses. Kenapa tadi simpan data sukses belum berhasil? Karena ini tadi di sini untuk pengetikannya itu hilang. Dan ini sudah kembali, saya klik tombol simpan lagi, ini sudah ada perhatian simpan data sukses, kemudian oke. Dan data yang sudah saya inputkan tadi yaitu muncul pada data grid view. Kemudian untuk mengisi button ubah, if txt kode buku.text sama dengan (2) then msgbook kode buku belum diisi teks kode buku.focus kurung buka kurung tutup exit sub else dim ubah as string. Untuk yang ini saya jalankan dulu. Apabila ini untuk kode buku dan lain sebagainya belum diisi, maka kayak tadi itu, apabila saya klik ubah, maka ada peringatan itu kode buku belum diisi. Oke. Seperti ini. Else jika dim ubah as string update jenis set petik 2 dan petik 2 jenis sama dengan petik 1 petik 2 dan teks judul.text dan petik 2 petik 1 petik 2 dan petik 2 where kode jenis sama dengan petik 1 petik 2 dan teks kode buku.text dan petik 2 petik 1 petik 2 cmd sama dengan new oleh dp comment ubah koma con cmd execute non query kurung buka kurung tutup msgbook kurung buka petik 2 ubah data sukses msgbook style.information koma perhatian cal tampil jenis cal kosong kurung buka kurung tutup txt kode buku.focus and if and so. Kemudian untuk mengisi button hapus itu if txt kode buku.text sama dengan double petik 2 then msgbook petik 2 kode buku belum diisi petik 2 kurung tutup txt kode buku.focus kurung buka kurung tutup exit sub. Ini sama. Apabila ini kode buku dan lain sebagainya ini belum diisi, maka apabila kita mengklik tombol hapus, maka kode buku ini belum diisi. Oke. Else jika if text messagebook.show kurung buka petik 2 yakin Anda akan menghapus data jenis petik 2 dan teks kode buku.text dan petik 2 tanda tanya petik 2 double petik 2 messagebook button.yes no sama dengan Windows Form dialog result.yes then cmd sama dengan new oleh db kurung buka petik 2 delete bintang from jenis where kode jenis sama dengan petik 1 petik 2 dan txt kode buku.text dan petik 2 petik 1 petik 2 con kurung tutup cmd.execute non query kurung buka kurung tutup kal kosong kurung buka kurung tutup kal tampil jenis kurung buka kurung tutup else kal kosong kurung buka kurung tutup
and if and sub. Kemudian untuk mengisi button batal, yaitu kal kosong kurung buka kurung tutup. Saya jalankan. Misal ini F3. Saya akan membatalkan, maka ini akan hilang. Kemudian saya akan mengisi button tutup, yaitu mi.close kurung buka kurung tutup. Saya jalankan, yaitu bila saya mengklik button tutup, maka form data buku ini akan tertutup. Kemudian txt pencarian data. Txt pencarian data ini tipenya diganti klik. CMD sama dengan new oleh db comment kurung buka petik 2 select bintang from jenis where kode jenis select petik 1% petik 2 dan txt pencarian data .text dan petik 2% petik 1 petik 2 con kurung tutup rd sama dengan cmd.exploit reader terus rd.read kurung buka kurung tutup if rd.hashround when dia sama dengan new oleh db data adapter kurung buka petik 2 select bintang from jenis where kode jenis select petik 1% petik 2 dan txt pencarian data .text dan petik 2% petik 2 con kurung tutup ds sama dengan new dataset da.fill kurung buka ds, petik 2 dapat petik 2 kurung tutup data grid view 1 .read only sama dengan true, else msgbook kurung buka petik 2 data tidak ditemukan petik 2 kurung tutup and if and sub. Kemudian buat form untuk login, yaitu project add Windows form. Kemudian isikan yaitu login seperti ini. Kemudian dari ini kan formnya kosong. Terus kemudian kita isikan menggunakan toolbox, username dan password menggunakan label. Dan ini untuk kotakan username dan password kita menggunakan text box. Dan untuk button login dan batal menggunakan text box button. Ini. Kemudian isikan coding untuk loginnya, yaitu import system data.oleh db. Ini agar kita mengoneksi dengan database-nya, yaitu pada btn login yaitu koneksi kurung buka kurung tutup cmd sama dengan new oleh db comment kurung buka petik 2 select bintang from pemakai where nama underscore pmk sama dengan petik 1 petik 2 dan txt username .text dan petik 2 petik 1 and password pmk sama dengan petik 1 petik 2 dan txt password .text dan petik 2 petik 1 petik 2 con kurung tutup rd sama dengan cmd.execute reader rd.read kurung buka kurung tutup if rd.hashround when me.visible sama dengan false fmenu.show kurung buka kurung tutup fmenu.toolstrips status label 1.text sama dengan rd.getString 0 fmenu.toolstrip status label 2.text sama dengan rd.getString 1 fmenu.toolstrip status label 3.text rd.getString 2 if fmenu.toolstrip status label 3.text kurang dari lebih dari petik 2 administrator petik 2 then fmenu.pemakai toolstrip menu item.enabled
sama dengan false, else f menu.pemakai toolstrip menu item.enable sama dengan true, and if else msg box petik kurung buka petik 2 login salah, periksa kembali nama pemakai dan password Anda kurung petik 2 kurung tutup, txt username don't focus kurung buka kurung tutup, and if. Di sini ini menjelaskan bahwa nama pemakai itu untuk username itu diisi pada nama .pemakai di database, dan untuk passwordnya juga di password underscore pmk, isinya yaitu di database seperti ini. Kemudian saya cek ini untuk nama pemakai ini Siti, berarti passwordnya ini username Siti, passwordnya yaitu Siti21 itu. Saya jalankan untuk loginnya itu. Saya atur untuk properties login. Tadi untuk username yaitu Siti, password Siti21, dan nanti langsung akan memanggil ke menu. Tuh. Kemudian apabila di login ini namanya salah usernya, maka di login akan menampilkan login salah, periksa kembali nama pemakai dan password Anda. Oke. Itu. Kemudian untuk batal yaitu txt username.clear kurung buka kurung tutup, txt password.clear kurung buka kurung tutup. Kemudian untuk di textbooknya yaitu dengan menggunakan tipe keypress, yaitu if a.keycard sama dengan chr kurung buka 13 kurung tutup, then txt password.focus kurung buka kurung tutup. Kemudian untuk yang password itu juga sama menggunakan keypress tipenya, yaitu if a.keycard sama dengan chr kurung buka 13 kurung tutup, then btn login don't focus kurung buka kurung tutup. Seperti itu saya jalankan Siti, kemudian saya batalkan, maka akan hilang. Kemudian untuk membuat form menu, yaitu dengan project add Windows Form, dan seperti ini. Kemudian ini akan ditampilkan file kosong dan kita isikan dengan menggunakan menu strip. Ini nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan master data, transaksi, laporan, pengaturan, keluar. Kemudian untuk master data saya isikan untuk form yang saya sudah buat tadi, yaitu data jenis buku dan data buku. Kemudian untuk laporan saya isikan laporan data buku, laporan data jenis buku. Kemudian sini yaitu pilih status strip. Nih. Kemudian masukkan untuk form menunya yaitu pada master, pada data jenis buku. Yaitu ini isikan untuk form data jenis bukunya itu
agar nanti apabila kita mengklik button menu itu nanti akan menampilkan data jenis bukunya itu. Berarti data jenis buku .show kurung buka kurung tutup. Kemudian data buku sama yaitu nama form data buku yang sudah dibuat tadi ini untuk memanggil data buku nanti, yaitu data buku .show kurung buka kurung tutup. Kemudian untuk keluarnya yaitu klik button N seperti itu. Coba saya jalankan dulu untuk langsung masuk di sini aja. Lewat login, berarti username Siti, password Siti 21, login, langsung ditampilkan di form menu. Kemudian master data, pada data jenis buku nanti akan menampilkan form data jenis buku. Tutup. Kemudian pada data buku akan menampilkan form data buku. Seperti ini. Kemudian akan keluar dari form menu. Selanjutnya yaitu cara membuat report. Yaitu yang pertama kali yaitu kita setting dulu di ODBC. Data source 32. Kemudian pilih sistem DSN. Karena saya sudah membuat yaitu dengan nama data source jual buku dataset. Kemudian saya pilih OK. Cara untuk membuat agar kita bisa memunculkan nama data source jual buku dataset ini yaitu yang pertama yaitu pilih setting ODBC tadi sistem DSN, kemudian pilih add. Setelah pilih add kita pilih Microsoft Driver.mdbc accdb isi data source name, kemudian select pilih direktori penyimpanan file untuk file database-nya, kemudian nanti muncul nama database-nya, klik OK. Setelah itu selesai untuk menyeting ODBC-nya. Karena saya ini sudah buat berarti jual buku dataset saya OK. Setelah itu yaitu cara membuat laporannya yaitu form laporan. Seperti ini. Nah, cara membuat form laporan seperti ini yaitu caranya yaitu pilih project, add new item, kemudian pilih reporting, pilih crystal reports. Setelah itu yaitu isikan nama laporan jenis buku. Saya membuat laporan data jenis buku ini. Berarti sini diketik laporan data jenis buku. Kemudian add. Kemudian nanti akan muncul dan pilih aja using report wizard. Kemudian pilih standar OK. Terus kemudian pilih create new connection. Kemudian pilih ODBC dan cari short nama yang sudah dibuat tadi, yaitu kayak punya saya itu yaitu tadi jual data buku dataset. Kemudian next, terus finish. Kemudian tabel akan muncul. Dan kemudian tabel, misal saya memilih tabel jenis, yaitu terus nanti muncul. Kemudian next, dari tabel jenis itu pilih panah, select, kemudian next, terus kemudian pilih field yang akan dimasukkan, kemudian finish. Dan nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul field ini, maka kita buat desainnya untuk laporannya yaitu ini untuk gambarnya yaitu dengan pada gambar header ini yaitu klik kanan, insert, pilih picture. Kemudian pada header nama ini klik kanan, pilih edit text. Ini pilih text object. Insert text object. Kemudian untuk laporan data jenis juga sama, insert text object. Kemudian ini diatur untuk tag header-nya yaitu kode jenis. Diatur aja untuk ukurannya mau berapa.
di font, ukuran headernya itu. Terus ini untuk ukuran isinya, yaitu isi data jenis bukunya itu mau disetting dengan font berapa, kemudian isikan di sini kendal, terus apabila di print nanti ada tanggalnya. Kemudian ini saya kasih untuk tanda tangan saya sebagai pemilik toko buku gitu. Kemudian begitu juga untuk laporan, dan nanti jika di main report view ini tampilnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Begitu juga untuk laporan data buku, itu sama seperti ini. Dan nanti laporan hasil data buku ini hasilnya seperti ini. Saya desain ini juga sama menggunakan picture, ini menggunakan text object, terus pakai headernya yaitu saya buat untuk sebagai judulnya. Kemudian untuk isinya nanti saya setting fontnya menggunakan italic. Kemudian saya beri kendal sama print date, kemudian nama saya sebagai pemilik toko buku, dan main report view-nya seperti ini. Jadinya seperti ini. Saya akan membuat tampilan laporan. Di sini saya udah membuat tampilan laporan, yaitu laporan data buku dan form laporan data jenis buku. Data buku dan data jenis buku. Yaitu saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat form laporan data buku ini untuk menampilkan laporannya, yaitu pilih project, add new item, kemudian pilih Windows Form. Di sini saya ngarang aja lab buku, kemudian add. Setelah itu yaitu biar ini besar ya, saya atur untuk Windows-nya yaitu maksimal. Kemudian pilih di toolbox reporting. Pilih di toolbox reporting, yaitu pilih Crystal Report Viewer. Apabila di sini belum ada, karena kemarin pas saya buat itu punya saya belum ada karena saya belum disetting. Cara nyetingnya yaitu di project, properties, pada compile, scroll ke bawah, advanced compile option. Lah ini target framework-nya yaitu tipenya harus .NET Framework 4, baru nanti Crystal Reporting Viewer-nya ada. Gitu. Kembali ke form laporan bukunya, yaitu kemudian sini double klik aja pada Crystal Report Viewer. Kemudian di sini ini pilih untuk cost report, Crystal Report ini mau dipilih untuk menampilkan apa. Nah, misal punya saya itu kan form laporan data buku, maka saya pilih laporan data buku. Kalau form laporan data jenis ini saya klik laporan data jenis, kemudian oke. Gitu.
kemudian saya hapus saja. Kemudian setelah itu di setting untuk form tampilan laporan, maka kita kembali ke form menu. Di form menu ini kan ada menu strip laporan data buku. Ini diklik. Habis itu untuk di laporan bukunya itu isikan form laporan data buku yang sudah dibuat. Nih, form laporan data buku. Kemudian .show agar nanti apabila kita mengklik pada menu strip laporan data buku, nanti untuk laporan data bukunya akan ditampilkan. Kemudian untuk pada form menu untuk data jenis buku, maka saya codingnya yaitu isikan form laporan data jenis buku yang ini. Kemudian .show agar nanti bisa ditampilkan pada form menu. Seperti itu. Kemudian saya coba untuk merun. Di login ya. City 21. Login. Kemudian pada master data buku. Misal saya ingin mengetik F2 yaitu dongeng. Simpan, data simpan oke. Kemudian pada F2 pada kode F2 nama jenisnya yaitu saya ganti dengan label. Klik ubah. Oke. Kemudian untuk F2-nya saya hapus label. Saya hapus. Kemudian saya ketikkan lagi F2. Ini F2. Kemudian nama jenisnya yaitu legenda. Simpan. Oke. Kemudian saya ingin mengetik F3, tapi saya tidak jadi, ini batal, kosong. Kemudian saya akan menutup form data jenis buku. Kemudian saya akan mengisi pada data buku. Kodenya yaitu, saya menggunakan kodenya yaitu 3. Jenis bukunya yaitu masuk tergolong F2, legenda. Judulnya yaitu Danau Toba. Pengarangnya misal diarang aja TV. Penerbit Erlangga. Jumlah buku 2. Harganya 56.000. Deskripsi yaitu Tuan Toba, cerita Toba. Simpan data sukses. Oke. Kemudian ini klik ubah. Oke. Hapus. Oke. Terus ini F ini diisi 6, tapi saya tidak jadi. Batal, ini akan kosong. Kemudian saya akan menutup data buku. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan laporan data jenis buku dulu. Saya tadi udah membuat F2, tapi di sini belum tampil untuk kode jenis F2. Maka saya akan menampilkan F2 ini dengan mengetik tombol refresh. Maka F2 akan muncul seperti ini.
Kemudian akan menampilkan laporan data buku. Maka refresh. Dana Toba TV. Apabila ini size-nya ingin diatur, maka diatur aja untuk didesainnya. Kalau ini terlalu lebar, dan untuk ini kan tadi jenis bukunya itu kan terlalu lebar. Nah ini diatur aja untuk di desainnya. Tadi kan size-nya untuk ini, untuk data buku itu kan terlalu lebar. Ini udah benar. Tadi untuk yang laporan data jenis buku itu kan terlalu lebar. Maka untuk mengaturnya yaitu dengan ini data jenis buku pada laporannya itu untuk di ininya itu tinggal di ke atas kan seperti ini. Kemudian simpan. Cek lagi. Laporan data jenis buku. Kemudian di refresh. Nah, kemudian untuk ukurannya kan udah tidak terlalu berjauhan seperti ini. Demikianlah hasil laporan yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Visual Studio. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.